Lembaga Kedokteran Gigi RE Marta Dinata menggelar bakti sosial dalam rangka HUT ke-76 TNI dan Ladogi. Tim Cyber TNI Angkatan Laut melakukan infiltrasi dan pencurian data negara musuh. Hadapi kesibukan dengan ketenangan, hadapi tekanan dengan kedewasaan, hadapi tantangan dengan optimisme. Hello netizen, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Uli dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam Navy News edisi Kamis 30 September 2021 dengan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Lembaga Kedokteran Gigi RE Marta Dinata menggelar bakti sosial dalam rangka HUT ke-76 TNI dan Ladogi. Dalam rangka menyambut peringatan Hari Ulang Tahun ke-76 Tentara Nasional Indonesia yang sekaligus bersamaan dengan Hari Jadi Ladogi, Lembaga Kedokteran Gigi TNI Angkatan Laut RE Marta Dinata bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia Jakarta Pusat menggelar kegiatan bakti sosial donor plasma dan donor darah reguler bertempat di Lounge Room dan Gedung Audit 1 Ladogi RE Marta Dinata. Kegiatan ini dibuka Ibu Wakil Presiden Republik Indonesia, Hajah Wuri Estu Handayani, yang memberikan dukungannya terhadap kegiatan kemanusiaan ini melalui rekaman video. Saya menyambut baik atas terselenggaranya acara ini karena melalui acara ini kita dapat mengedukasi masyarakat Indonesia akan pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut, terlebih lagi di masa pandemi ini. Kaladogi TNI Angkatan Laut RE Marta Dinata, Laksma TNI Dr. Gigi Ganesha Wandawa menyampaikan bahwa dalam kondisi pandemi COVID-19, stok darah di PMI mengalami penurunan, sehingga partisipasi peserta dalam kegiatan ini sangat besar manfaatnya dengan mendonorkan darahnya untuk sesama anak bangsa. Sehingga dengan kita melaksanakan donor darah ini secara tidak langsung juga kita bisa mengetahui kondisi kesehatan kita dan juga sekaligus kita bisa menjaga kesehatan kita. Siswa Satdik 2 Makassar menggelar latihan praktek Pekan Integrasi. Siswa Pendidikan Pertama Bintara dan Pendidikan Pertama Tamtama Angkatan 41 Satuan Pendidikan 2 Makassar tahun 2021 mengikuti kegiatan latihan praktek Pekan Integrasi Satdik 2 Makassar. Kegiatan latek ini diawali dengan kunjungan ke Sekolah Artileri Pusat Pendidikan Pelaut Kodikopsla guna mendapatkan pengenalan berbagai senjata meriam artileri dan berbagai senjata laras panjang yang merupakan senjata serbu pasukan TNI Angkatan Laut. Selanjutnya, para siswa Dikmaba dan Dikmata Satdik 2 Makassar juga melaksanakan kunjungan ke Sekolah Senjata Bawah Air dan mendapatkan pengenalan berbagai senjata bawah air, diantaranya senjata torpedo, ranjau laut, dan beberapa jenis bom laut. Kunjungan kemudian dilanjutkan ke Pusat Pendidikan Elektronika yang mendapatkan pengenalan alat instruksi sonar dan radar yang digunakan di beberapa KRI serta ke Pusdiktek dengan mengunjungi bengkel mesin Pusdiktek dan diakhiri dengan kunjungan ke Pusat Penyelamatan Kapal Nuklir Biologi Kimia Kodik Dukum. Pulau Sebatik diserbu vaksinasi maritim untuk kedua kalinya. Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 13 Tarakan dipimpin Wakil Komandan Lantamal 13 Tarakan Kolonel Marinir Nur Aziz secara berkelanjutan terus membantu pemerintah dalam memerangi COVID-19 dengan melaksanakan serbuan vaksinasi maritim dosis kedua dengan sasaran Pulau Sebatik yang bersinergi bersama Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 2 Tarakan. Dengan mengerahkan tenaga kesehatan dari Lantamal 13 Tarakan dan KKP Kelas 2 Tarakan, Satgas Pamtas TNI Angkatan Laut Lanal Nunukan dan Puskesmas setempat, vaksinasi kali ini berhasil memvaksin 634 masyarakat di Pulau Sebatik. Tim Cyber TNI Angkatan Laut melakukan infiltrasi dan pencurian data negara musuh. Satu tim cyber TNI Angkatan Laut yang dikawal oleh pasukan khusus berhasil menyusup dan mengambil data rahasia musuh yang tersimpan di dalam server Pangkalan Aju.
Data tersebut merupakan daftar nama mata-mata negara musuh yang berada di Pulau Palem milik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Operasi tersebut merupakan skenario dalam latihan Operasi Dukungan Informasi TNI Angkatan Laut tahun 2021, aspek cyber yang dilaksanakan oleh tim cyber Komando Armada 2. Latihan ini bertujuan untuk menghadapi ancaman, hambatan, dan tantangan dalam dunia maya atau cyberspace terhadap infrastruktur informasi kritis dengan meningkatkan keamanan cyber aspek maritim TNI Angkatan Laut. Oleh karena itu, dalam operasi pertahanan cyber, aspek maritim juga harus didukung oleh pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan personel pengawak dalam penyelenggaraan operasi pertahanan cyber. Pangkalan TNI Angkatan Laut Banjarmasin kembali menggelar serbuan vaksinasi maritim, kali ini menyasar pada warga pesisir Desa Kuin Cerucuk. Pangkalan TNI Angkatan Laut Banjarmasin terus berupaya dengan segala usaha membantu program pemerintah untuk menekan dan menghentikan laju pertumbuhan COVID-19, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan. Kali ini bertempat di Desa Kuin Cerucuk, Kecamatan Banjarmasin Barat. Lanal Banjarmasin kembali menyelenggarakan serbuan vaksinasi maritim secara massal kepada masyarakat maritim dan para pelajar, baik dosis pertama maupun dosis kedua. Dan Lanal Banjarmasin, Kolonel Laut Pelaut Herbiantoko saat meninjau kegiatan mengatakan, Lanal Banjarmasin akan terus menggencarkan serbuan vaksinasi maritim agar seluruh lapisan masyarakat di wilayah Kalimantan Selatan secara merata mendapatkan vaksinasi. Terima kasih saya ucapkan kepada Kesatuan Angkatan Laut yang telah memberikan vaksin kepada warga RT 29 dan sekitarnya, sehingga kami terhindar dari COVID-19. Dari Banjarmasin kita beralih ke Pontianak, di mana pangkalan utama TNI Angkatan Laut 12 Pontianak sapu bersih kepada warga yang tinggal di Komplek TNI Angkatan Laut Jeruju dengan serbuan vaksinasi maritim. Dalam rangka memerangi COVID-19, pangkalan utama TNI Angkatan Laut 12 Pontianak berhasil menyapu bersih masyarakat sekitar Komplek TNI Angkatan Laut Jeruju dengan kembali menggelar serbuan vaksinasi maritim di Komplek TNI Angkatan Laut Yosudarso, Kota Pontianak. Komandan Lantamal 12 Pontianak, Brigjen TNI Marinir Andi Rukman mengatakan, prajurit Lantamal 12 Pontianak selalu siap membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan TNI Angkatan Laut, khususnya masyarakat wilayah Provinsi Kalimantan Barat untuk mendapatkan vaksinasi. Sambut hari jadi ke-76 TNI, Pangkalan TNI Angkatan Laut Kota Baru bersinergi dengan Forkopimda Kota Baru tanam pohon bersama. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-76 Tentara Nasional Indonesia yang diperingati setiap tanggal 5 Oktober, Pangkalan TNI Angkatan Laut Kota Baru bersama Kodim 1004 Kota Baru bersinergi menyiapkan rangkaian kegiatan untuk menyambut hari jadi Tentara Nasional Indonesia yang tahun ini mengambil tema Bersatu Berjuang Kita Pasti Menang. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan adalah penanaman pohon yang dilaksanakan di Bukit Mamake, Desa Tirawan, Kota Baru. Hadir dalam kegiatan ini, Komandan Lanal Kota Baru, Letkol Laut Pelaut Sadaryanto, Komandan Kodim 1004 Kota Baru, Letkol Infantri Roy Fahrul Rozi, Kapolres Kota Baru, AKBP M. Gafur Aditya Harisada Siregar, Kepala Pengadilan Negeri Kota Baru, Ahmad Suhel Najir, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Arif Fadilah, serta prajurit Lanal Kota Baru. Dengan semangat pantang menyerah, Korps Marinir TNI Angkatan Laut kembali menggelar serbuan vaksinasi maritim dengan Dinas Kesehatan Kota Sidoarjo. Korps Marinir TNI Angkatan Laut secara berkelanjutan terus menggelar serbuan vaksinasi maritim agar masyarakat Indonesia secara merata mendapatkan vaksinasi. Guna mewujudkan herd immunity masyarakat Indonesia, prajurit Resimen Bantuan Tempur 2 Marinir Pasmar 2
yang dipimpin Komandan Batalion Zeni 2 Marinir Letkol Marinir Eko Puji Suryanto bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Sidoarjo kembali melaksanakan serbuan vaksinasi maritim sebanyak 1.000 dosis tahap pertama di Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo. Komandan Resimen Bantuan Tempur 2 Marinir, Kolonel Marinir Hadi Santoso, mewakili Komandan Pasmar 2 mengatakan, kegiatan ini merupakan salah satu wujud pengabdian sebagai prajurit TNI Angkatan Laut kepada masyarakat yang diharapkan dapat memudahkan masyarakat untuk mendapatkan vaksinasi. Ya, netizen, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Tetap patuhi protokol kesehatan dan ingat 5M, mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Ayo dukung program pemerintah melalui vaksinasi. Pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati. Maritim Jaya, Indonesia maju. Jalan Seva Jaya Mahe, justru di laut kita jaya. Terima kasih dan sampai jumpa.